Jadi mungkin udah beberapa hari ini ya, mom semua kita bicarakan tentang apa sebenarnya GTM itu. Sebenarnya sih nggak sesuatu yang baru ya. Kayaknya semua orang sudah tahu nih masalah tentang GTM ini. Cuman memang eh, dia tuh kayak never ending permasalahan yang selalu ada di semua para moms yang punya anak. Dan itu bukan saja untuk yang kayak moms yang punya anak baru satu dan dia sudah berhasil uh, mempunyai menyelesaikan masalah itu, ternyata itu juga bisa terjadi pada moms-moms lain yang anaknya malah sudah besar. Jadi dia lupa karena tiap anak ternyata punya kepribadian yang berbeda, cara membesarkan yang berbeda, dan juga pola makan yang berbeda juga seperti itu. Makanya kita membawakan materi ini karena materi ini selalu muncul dan selalu menjadi masalah buat para moms-moms ya. Seperti itu deh. Halo. Halo Halo, deh. selamat malam, Dr. Laksmi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Nah, dengan sangat jelas, Dokter Dayu. Hari ini kita bertemu lagi ya, Dokter Dayu. Hari ini kita membicarakan topik yang sudah ini ya, kayak topik yang sudah sering banget ya, dan ini tuh kayak berulang lagi dan lagi, yaitu tentang gerakan tutup mulut pada anak ya. Seperti itu ya, Dokter Dayu ya. Ya, betul sekali. Karena gerakan tutup mulut ini sering banget ya dibicarakan oleh para moms-moms semua dan sering banget permasalahan pada anak-anak mereka yaitu menolak makan, melepeh-lepeh makanan, kemudian sampai menyembur-nyembur makanan seperti itu. Sekali. Jadi Oke. permasalahan Mm-mm. GTM ini mungkin terlihat sepele dan berulang-ulang, tapi ternyata Mams itu efeknya besar banget terhadap tumbuh kembang anak-anak kita tanpa disadari ya. Jadi ada beberapa masalah yang bisa Betul mungkin sekali ya. terjadi. Ternyata masalah apa sih ya sampai itu saat ini dari kementerian pun Kemenkes pun semakin gencar-gencarnya bagaimana memberikan MPASI yang benar, bagaimana mempersiapkan nutrisi anak di kehidupan pertamanya seperti itu. Nah, hari ini kita coba kupas ya tentang GTM itu dan jangan lupa Mams bahwa bulan-bulan ini kita akan lebih banyak membicarakan tentang nutrisi pada anak ya, Dokter Dayu ya, karena Betul sekali. eh, Ya. itu pada anak itu sekarang menjadi pembicaraan yang cukup apa trending topik ya dari di para kalangan dokter anak untuk membenarkan status nutrisi terutama di Indonesia seperti itu. Nah, Dokter Dayu, hari ini kan kita ngomongin Ya. tentang GTM nih ya, Dokter Dayu ya. Sebenarnya itu GTM tuh Ya. apa sih dok? Buat inilah buat para moms yang baru nih mempunyai anak atau mungkin akan sedang mempunyai anak. Dan apa sih yang harus dilakukan para moms ini saat kita menghadapi si GTM ini, dokter? Silakan dokter, gimana kira-kira? Oke, ya gerakan tutup mulut atau GTM merupakan istilah para moms ya. Jadi itu istilah untuk anaknya yang sulit makan, melepeh-lepeh makanan, sampai menyemburkan makanan. Jadi setiap disodorin makanan, anaknya langsung hep, tutup mulut seperti itu. Dan penyebabnya juga banyak sekali ya, Dokter Laksmi. Betul. Eh, dan biasanya nih GTM ini sering pada anak yang sekitar di kurang dari setahun biasanya pada saat periode MPASI. Mungkin lebih sering pada umur 9 sampai 12 bulan ya. Dan biasanya penyebabnya ini banyak sekali dan salah satunya bisa karena pada anak 6 bulanan itu dia menolak makanan atau malas makan. Kemudian pada bisa karena traumatik atau trauma karena makanan tersebut seperti itu, bisa karena juga karena gangguan makan karena ada kondisi medis tertentu dan juga karena bisa karena apa itu uh, sakit gigi atau ada masalah di dalam mulutnya. Seperti itu bisa juga karena anak bosan terhadap suatu makanan tertentu. Misalnya makanan yang itu aja, jadi dia merasa bosan seperti itu. Dan bisa karena juga pemberian makanan yang tidak sesuai atau tidak tepat atau sering banget
persepsi orang tua salah gitu dalam menentukan jenis makanan atau pemberian makan. Tapi biasanya yang lebih sering itu adalah pemberian makan yang tidak sesuai seperti itu Nah, untuk kalau misalnya penyebab nih, dari GTM tersebut. kalau saat GTM muncul nih dokter, kan kita pasti sering tuh ya dok mengalami kayak yang para ibunya datang ke ruang praktek panik karena ini anaknya tumbuh gigi terus nggak mau makan dokter, gimana kayak gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih tips khusus yang kita harus kasih tahu nih pada para moms kalau misalnya jangan panik nih, apa yang harus dihadapi terhadap si GTM ini gitu. Gimana tuh? Ya, tips khusus misalnya kalau anaknya tumbuh gigi ya, Dokter Laksmi ya. Ya, jadi memang wajar kan dia lagi ada masalah di giginya. Jadi tetap kita atasin yang tumbuh giginya itu, misalnya memberikan empeng yang atau makanan yang dingin untuk mengurangi nyerinya seperti itu. Tapi tetap juga memperhatikan pemberian makanan yang tepat atau feeding rules. Seperti itu, Betul, Dokter Laksmi. jadi terus itu yang paling penting banget ya dokter ya. Itu yang kadang Iya. para mamanya mungkin menganggap bahwa dokter anaknya ngasih taunya feeding rules melulu kan, Mm-mm. padahal Betul. caranya juga susah. Mm-mm. Ya, kelihatannya kalau kita ngomong tuh kelihatan gampang, tapi Mm-mm. ternyata pada saat Iya, prakteknya itu ternyata. terus itu tidak semudah yang kita kira Mm-mm. gitu. Jadi feeding rules itu sendiri ya para moms mungkin ada beberapa yang belum tahu bahwa Mm-mm. feeding itu adalah kita memberikan makanan terjadwal pada anak-anak kita. Jadi misalnya dia umurnya udah cukup nih 9 bulan misalnya gitu. Dia harus 3 kali Mm-mm. makan, 2 kali snack pada jam yang sama. Terus tidak boleh lebih dari 30 Ya, menit saat itu. makan ya dokter Daya. Sebaiknya sih Ya, memang itu tidak ada jadwalnya. distraksi, tidak ada kayak nonton HP seperti itu sebenarnya. Mungkin awal-awalnya si momsnya ngiranya kalau misalnya Mm-mm. pakai HP kan cepet dong, apalagi kalau diajak jalan-jalan kemana-mana digendong gitu kan. Iya, betul banget. Jadi harus tetap memperhatikan apa aturan makan, yaitu jadwal, kemudian lingkungan dan prosedur seperti itu. Jadi jadwal seperti Dokter Laksmi bilang yang tadi ditentukan, ya terdiri dari 3 makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Kemudian dari apa lama makan atau waktu makan itu tidak boleh lebih dari 30 menit seperti itu supaya dia tahu kapan rasa lapar, kapan sudah kenyang seperti itu. Kemudian saat makan pun tidak boleh dibarengi dengan susu, cukup dengan air putih saja. Jadi supaya anak tidak cepat kenyang seperti itu. Selain Betul, itu betul juga banget. susu kan menghambat penyerapan zat besi ya. Betul. Itu dari jadwal. Kemudian dari Apalagi lingkungan seperti lambungnya kan masih ya. kecil ya dokter Dayu ya. Jadi kalau misalnya kita kasih makan tuh kan sering Mm-mm. kasih makan, kasih air, kasih makan, kasih air biar gampang nelennya kan. Ya, Itu kadang-kadang salah itu juga. Jadi salah lambungnya juga. ternyata nggak Mm-mm. seperti yang kita kira tuh, lambungnya ternyata masih kecil, Mm. dia tidak seperti kita yang dewasa ya dokter Dayu ya. Jadi harus diberikan makanan dengan volume yang kecil tapi nutrisinya tuh sangat tinggi dan padat kalori. Nah, apa sih sebenarnya nutrisinya nanti kita Betul omongin lagi. sekali. Betul tuh, Iya. apalagi tuh dok Mm-mm. feeding rules tuh yang penting-penting dari feeding rules selain selalu Mm-mm. terjadwal, tidak boleh lebih dari 30 Mm-mm. menit, tidak ada distraksi, apalagi Mm. dok yang penting dari feeding rules yang harus kita Iya. tahu. Nah, itu tadi jadwal, sekarang lingkungan. Lingkungan yaitu menciptakan lingkungan yang tenang tanpa paksaan. Kemudian jangan memberikan sesuatu yang membuat anak terdistraksi, misalnya seperti mainan, gadget, televisi, atau ngajak misalnya makan sambil jalan-jalan. Biasanya seperti itu ya, Dok ya. Jadi harus Betul. duduk, duduk, duduk tenang di apa kursi di meja makan. Kan ada tuh yang uh, balita ini ya yang sudah banyak digunakan oleh pada ibu-ibu. Ya, harus duduk tanpa televisi, tanpa gadget, tanpa jalan-jalan seperti itu. Jadi biar kita menciptakan lingkungan yang menyenangkan, biar anak menikmati proses makannya seperti itu, dan jangan memberikan makanan itu sebagai hadiah seperti itu, Dok. Hmm. Itu dari lingkungan.
Apalagi kalau misalnya anak-anak itu sebenarnya ternyata kalau menurut survei ya para moms ya, anak-anak itu Mm-mm. hanya bisa berkonsentrasi ya pada umur segitu adalah 30 menit. Jadi kita emang harus memberikan Betul makanan sekali. itu dalam batas waktu seperti itu. Jadi itu kita tetapkan waktunya bukan ngasal gitu moms. Emang itu ada penelitiannya, Mm-mm. ternyata dia memang bisa berkonsentrasi selama 30 menit itu terhadap makanannya. Jadi kalau sudah terlalu lama, mungkin kita aja kalau makannya terlalu lama, nafsu makan kita udah hilang ya dokter ya. Kayak udah nggak enak Betul nasinya, sekali. kayak Iya, itu iya harus benar konsisten. banget. Mm-mm. Seperti itu. Iya Apalagi itu betul dokter sekali. terus, karena itu penting banget. Sesuatu yang Mm-mm. diulang-ulang kelihatannya mudah, tapi ternyata pada saat dilakukan sulit. Dan itu bukan cuma Susah. para aja, kita Mm-mm. para dokter pun yang saya sendiri sudah mempunyai anak itu pun agak empot-empotan ya. Oh, jujur pada waktu melakukan feeding rules Ah, itu. Apa iya namanya? betul banget. Iya, Terus kan. oke. Terus ada prosedur, dokter. Prosedur yang ketiga. Jadi kita harus mendorong anak makan sendiri untuk belajar dan menikmati proses makannya. Kemudian bila anak marah atau dia tidak mau makan setelah 15 menit kita kasih, sudah nolak gitu, hentikan. Nanti bisa diulang 2 atau 3 jamnya lagi seperti itu. Kemudian Betul. mm, kemudian perlunya variasi makanan ya, variasi makanan mungkin dari segi komposisinya, kemudian dari tampilannya agar menarik, kemudian dari teksturnya, dan kita tidak boleh putus asa, jadi harus tetap ditawarkan berulang kali, mungkin 10 sampai 15 kali, tapi moms Betul. harus tetap mencoba ya, jangan supaya anaknya mau makan. Ya, Ya, jadi seperti itu Dokter eh, Laksmi. kita bilang anak kita itu enggak suka makanan, itu sebenarnya enggak cuma satu Mm, kali pemberian ya dokter ya, ternyata harus sampai lebih dari 10 kali pemberian baru kita menjudge anak kita dia nggak suka nih sama makanan ini, seperti itu. Jadi jangan samakan anak-anak itu Iya. seperti miniatur dewasa ya dokter, dia itu ternyata sangat berbeda Mm. dari organnya, dari kepribadiannya, cara pikirnya, dan belajar itu, makan itu ternyata belajar juga ya dokter ya, seperti itu. Ya, betul banget. Jadi merupakan proses belajar supaya anak suka dan menikmati proses makannya seperti itu. Ya. Iya, Oke. oke. Oh ya dok. Nah, yang tadi dokter kan bilang pentingnya proses makan di 1.000 hari pertama kehidupan seperti itu. Sebenarnya apa ya? Kan dalam rangka penurunan stunting dok ya, yang lagi heboh ya program Betul. kita. Kenapa sih itu penting dok? Nah, itu ya, Dokter Dayu. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan di Mm-mm. kolom komentar nih dari Mom Ica Nisa 95. Dok, anak kan bosenan, susah Iya, makan. Nah, gimana caranya biar dia mau menghabiskan makanan? Apa biarin aja makannya nggak habis? Nah, itu ya, Bun ya. Jadi gini, Mom. Kenapa kita ngangkat si GTM ini? Karena memang mm-mm. hampir ya, enggak semua sih, tapi hampir sekian persen dari anak-anak itu menghadapi GTM ini di saat usianya di 1000 hari kehidupan itu berarti dari awal dia dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun. Itu adalah 1000 hari pertama kehidupan yang paling penting kalau menurut kita para dokter anak. Kenapa sih Mams gitu? Karena itu adalah saatnya otak berkembang pesat, semua berkembang Betul dengan banget. Mm-mm. sangat ini ya apa cepat gitu, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, semuanya seperti itu. Nah, awal-awal beberapa anak itu sering banget ya makannya ada yang langsung lahap, ada juga yang Mm-mm. tiba-tiba dari awal udah nggak mau makan kayak gitu, udah bosenan nih kayak mam ini anaknya mam Ica Nisa ini, dan dia nggak mau menghabiskan makanannya. Nah itu yang harus kita tahu. Jadi kayak Dokter Dayu tadi bilang, sekarang kan lagi digalakannya program pemerintah yang namanya stunting ya Dokter Dayu ya, penurunan Iya, percepatan betul stunting sekali. yang kita sebut-sebut dari tadi sebagai salah satu efek bila saat GTM datang dan kita tidak melakukan salah satu terapi, contohnya feeding rules seperti itu Mm-mm.
pada akhirnya anak akan mengalami kekurangan dari nutrisi. Ya, nutrisi itu ada dua tuh ya, moms ya, makronutrien dan juga mikronutrien. Nah, kalau makronutriennya aja sudah kurang, mikronutriennya otomatis pasti udah kurang tuh, moms. Anak-anak awalnya dia akan menaikkan berat badannya dulu. Setelah berat badannya bagus, dia akan menaikkan tinggi badannya. Nah, pada saat dia kekurangan nutrisi, berat badannya yang dia korbanin, tinggi badannya belum dia korbanin. Saat sudah terkurang nutrisinya itu sudah terlalu terkuras, kita menurunkan sih tinggi badannya, Dokter Daya, seperti itu. Nah, kembali lagi Ya, ke betul pertanyaan banget. Moms Icanisa ini, sebenarnya anaknya bukan bosenan, Mom, tapi memang itu yang sebenarnya coba dilatih oleh si feeding rules seperti itu. Jadi kadang-kadang yang saya temui nih moms ya, mereka melakukan para moms ini melakukan feeding rules, dia melakukan 30 menit selesai nggak selesai stop misalnya gitu. Cuman yang dilupakan adalah satu, mukanya ya moms, mukanya para moms tuh jangan panikan di depan para anak-anak ini, karena ternyata anak-anak ini mukanya emang innocent ya, tidak bersalah, tapi sebenarnya dia itu sangat besar banget moms. Jadi kalau begitu moms kayak marah atau moms kayaknya panik gitu, dia tahu nih, oh ternyata nggak suka nih ibu saya kalau saya diginiin. Nah, 30 menit selesai itu hanya dengan ngomong aja, oh nak kamu udah selesai ya, berarti nanti makanannya mama ambil ya, sudah selesai kayak gitu. Terus 30 menit kita masuk ke jadwal berikutnya. Contohnya misalnya dari sarapan ke si snack gitu ya, Mom si Jani saya kan nggak habis nih makan pagi dia kan, terus pasti Mom khawatir dong, aduh makanannya nggak habis nih, nggak dapat nutrisi dong dia gitu. Nah, kesalahan utamanya adalah pada saat misalnya waktu makannya jam 8 nih, jam 8 pagi ya, terus jam 10 kan seperti kata dokter Dewi bilang, kita ulang lagi di 2 atau 3 jam kemudian. Jam 10 pagi dia sudah makan nih Mami Cenisa. Tapi ternyata dia kelaparan dong, karena dia nggak habisin makannya pas di jam jadwal yang pertama. Dia minta lah, kalau nggak susu, minta permen, gitu. Dengan segala macam upaya dia sebagai seorang anak kecil yang pasti salah satunya nangis. Mau permen, mau susu, dan kita yang nggak kuat iman ya, Mam, yang nggak terlalu tahu apa sebenarnya arti feeding rules, memberikan nih, ngasih. Ya udah deh, daripada enggak makan, kasih aja deh. Mau dikasih enen ke, mau dikasih susu, kasih brownies, apa dikasih aja. Yang penting makan gitu. Nah, saat jadwal yang harusnya jam 10 dia dapat makanan yang kalorinya sudah kita atur, dia udah kenyang, Mam. Dia nggak mau makan lagi. Gitu. Jadi, kita keteteran di jam-jamnya gitu. Sedangkan kayak usia 6 bulan ya, makanan dari MPASI si ASI-nya itu sudah menurun drastis kan, Dokter Dayu, dia udah nggak bisa lagi mencukupi kebutuhan protein, FE, yang lain-lain itu, sehingga yang mau kasih dengan atas dasar kasihan itu, kayak misalnya akhirnya makannya nggak habis, ya udah dikasih aja apa yang mau dia mau. Misalnya contohnya paling sering saya temuin tuh crackers, roti, brownies, nenen, susu, kayak gitu biasanya. Kasih aja deh. Itu ternyata proteinnya nggak sesuai sama usia dia. Kalau namanya crackers, biskuit, dan lain-lain itu cuma isinya tuh karbohidrat, nggak ada proteinnya. Jadi nggak dapat kebutuhan proteinnya. Nen udah kurang ininya, proteinnya udah nggak ada, udah ngedrop, kalori udah ngedrop. Dia kayak cuma minum air putih dengan kalori sekian misalnya gitu. Jadi otomatis dia seperti kayaknya kenyang air ya, Dokter Dayu ya, gitu. Atau betul sekali, keburu kenyang ya. Tidak bervariasi seperti itu. Jadi kita bukan membiarkan makanan yang nggak habis ya, Mami Janisa, tapi kita melatih dia untuk tahu bahwa dia harus makan di jam yang sudah ditentukan oleh mamanya. Pertama, dengan makanan yang sudah kita ukur padat kalorinya, dan yang kedua adalah dia harus tahu bahwa mau ngapain pun dia, Mami nggak akan ngasih makanan lagi, karena itu sebelum saatnya kalian makan, seperti itu. Tapi jangan lupa, kalau kita menerapkan feeding rules ini, yang harus kita evaluasi adalah berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala ya, Dokter Dayu ya. Itu harus selalu betul sekali. Tetap harus pemantauan ya, pemantauan status gizi. Itu disitulah nanti kita akan tahu benar nggak feeding rules-nya, berhasil nggak feeding rules-nya. Misalnya nih ternyata dengan cara seperti itu feeding rules, berat badannya nggak naik, tinggi badannya ngedrop, berarti kan ada yang salah kan, berarti harus ada yang dibenerin. Itu saatnya kita evaluasi ulang. Karena nanti kalau dibandingin ya Mams ya, ada beberapa pasien yang datang nih ya dengan keluhan yang sama, mau dia dikasih makan terus-terusan atas dasar kasihan karena
nggak makan-makan, jadi kasih aja deh apa aja asal dia makan, itu dibandingkan dengan diberikan feeding rules yang makannya di jadwal 30 menit selesai nggak selesai selesaiin, itu ternyata malah lebih berhasil yang beratnya naik dengan feeding rules. Jadi gitu, jadi harus percaya diri kan Dokter Dayu kalau untuk masalah seperti ini ya, gitu. Betul sekali. Jadi tetap harus memastikan feeding rules-nya, tapi tetap dengan pemantauan status gizi yang terdiri dari berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Seperti itu. Jadi intinya adalah kita harus bisa mengajarkan anak kita makan sesuai sinyal lapar dan kenyangnya seperti itu. Jadi dengan memperhatikan jadwal tersebut, dia akan tahu kapan dia harus lapar, kapan dia kenyang. Jadi pada saat dia lapar, tentunya makanan yang kita kasih pasti akan habis. Seperti itu, Dokter Laksmi. Betul, betul sekali. Karena itu emang eh, apa ya, sesuatu yang kita ulang dari tadi memang sesuatu yang sulit, tapi kalau dilakukan terus-menerus itu ada hasilnya, Mams. Dan jangan lupa untuk selalu evaluasi, itu yang paling penting. Karena kalau nggak Betul evaluasi, sekali. kita merasa kita sudah benar, ternyata berat badannya ngedrop, tinggi badannya ngedrop, dan ternyata sudah terlambat untuk ini apa namanya, di terapi atau dilakukan intervensi seperti itu kan ya Dokter Dewi ya. Nah, kembali Ya, lagi nih betul dokter, sekali. bicarakan tentang stunting nih dokter nih. Sebenarnya apa sih Ya. stunting itu dokter yang sekarang lagi heboh banget di para ini nih, para bagian tenaga medis, terutama dokter anak dan Kemenkes ya, BKKBN dan lain-lain, tentang percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Sebenarnya apa itu stunting ya dokter? Ya, betul sekali. Jadi stunting itu adalah anak pendek karena kurang gizi, Dokter Laksmi. Oh. Kenapa stunting itu penting? Karena stunting itu kalau anaknya pendek itu berdampak nanti terhadap bisa terjadi gangguan kognitif, seperti itu bisa gangguan tumbuh kembang, dan ini penting sekali untuk kedepannya, untuk tumbuh kembangnya si anak, masa depan si anak, juga masa depan negara kita seperti itu. Makanya program ini sangat penting dan digalakkan sekali oleh pemerintah, di mana-mana terdapat program untuk menurunkan angka stunting di masing-masing daerah, dan itu penting banget untuk kelangsungan tumbuh kembang anak-anak kita nanti, seperti itu Dokter Laksmi. Nah, stunting ini penyebabnya bisa primer, bisa sekunder, biasanya karena kemiskinan atau tidak mampu memberikan makan, seperti itu ya. Kemudian bisa juga karena ketidaktahuan orang tua atau kurangnya pengetahuan terhadap makanan yang diberikan, atau ada penyakit yang mendasari stunting tersebut. Jadi ada penyakit tertentu atau misalnya alergi atau penyerapan terganggu atau peningkatan kebutuhan gizi, di mana berat badannya nggak naik-naik dan ujungnya akan mempengaruhi tinggi badannya, seperti itu Dokter Laksmi. Betul, betul sekali. Jadi stunting ini adalah apa ya, silent tapi pasti ternyata mempengaruhi dari nutrisi anak-anak kita ya. Jadi kadang-kadang Iya, yang betul sering kita sekali. temukan juga tuh nggak apa-apa beratnya nggak naik kan, yang penting anaknya aktif gitu kan ya dokter, kan itu sering banget tuh anaknya aktif lari segala Iya, macam, ngomong betul. lancar Mhm. aktif kayak gitu. Sebenarnya yang tidak kita sadari ya moms ya, bahwa pada anak itu ada tumbuh dan Mhm. kembang. Kalau tumbuh itu dia berat badan kan dokter Dayu, panjang badan, lingkar kepala, sedangkan kembang itu sendiri adalah Mhm. motor kasar, halus, sosial, dan juga bahasa seperti itu. Jadi belum tentu anak yang aktif itu ternyata berat badannya bagus. Jadi harus dua-duanya yang bagus kan dokter Dayu, tumbuhnya bagus, kembangnya juga bagus. Itu baru Ya, anak yang sehat seperti itu. ya, Jadi betul stunting sekali. Penting sekali. sangat kan ternyata mom, stunting itu menurunkan IQ dari anak-anak kita tanpa kita sadari seperti itu. Jadi harus Iya, sangat hati-hati betul banget. stunting Mm-mm. ini. Selain menurunkan IQ atau kognitif, stunting itu juga menghambat kekebalan tubuh kita, kekebalan tubuh Betul. anak, dokter. Ya, kekebalan tubuh, kemudian menghambat tumbuh kembangnya nanti, seperti itu. Jadi penting sekali untuk mencegah terjadinya stunting dan dengan meningkatkan status gizi anak. Jadi jangan sampai terjadi
malnutrisi atau kekurangan energi protein yang nanti dapat berujung terjadinya stunting atau anak pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis seperti itu, dokter. Bener banget tuh dokter. Kadang-kadang sering banget Iya. kita tidak sadar itu adalah anak pendek dan gemuk ya dokter ya. Jadi kelihatannya lucu tuh gemuk, tapi ternyata Iya, betul pendek. sekali. Padahal berat badan dia menurut panjang badan dia tuh memang cukup, gizinya normal. Tapi ternyata kalau berdasarkan umur, panjang badannya udah nggak bagus. Itulah yang namanya stunting. Dan itu harus segera kita kejar ya dokter sebelum usia 2 tahun ya. Kalau tidak nanti terjadi kerusakan permanen yang nggak bisa kita kejar lagi. Seperti itu kurang Iya, lebih tentang stunting ya iya. dokter. Betul Gitu. sekali. Di samping itu, faktor risiko di negara kita kan juga lumayan cukup banyak, ya, misalnya sosial ekonomi, kemudian pendidikan, kemudian higienitas dan sanitasi, dan juga pelayanan kesehatan perlu digalakkan untuk men-screening terjadinya stunting di masing-masing tiap daerah, sehingga eh, kita bisa mencapai angka penurunan stunting tersebut. Seperti itu, Iya dokter. betul banget. Itu tahun Sangat 2024. kompleks ya. Tahun 2024 itu angkanya udah harus 14%, Mams, dan itu masih banyak banget PR-nya ya. Jadi sekarang tuh lagi digalakan sangat besar tentang stunting ini seperti itu. Jadi harus hati-hati ya, Mams, jangan sampai kita agak tidak waspada, kita tidak mengupload berat badan, panjang badan, dan lain-lain ternyata udah kurang. Disitulah pentingnya posyandu Udah juga kurang. ya. Iya, Itu mungkin betul sekali. kelihatan Jadi, datang terus ditimbang gitu udah pulang. Padahal itu penting banget, Mom. Saat kita nimbang anak kita, tinggi badan anak kita itu dengan otomatis si kadernya akan mengeplot ya, dokter ya. Ternyata mengeplot, oh kurang ya, nih, langsung dia kan mungkin merujuk ke vaskes 1 atau memang kalau masalahnya berat dia akan merujuk ke vaskes yang lebih tinggi seperti itu kan ya, Mam. Dok ya tentang masalah si stunting ini ya. betul sekali. Gitu. Jadi, itulah pentingnya kita memantau status gizi, tinggi badan, berat badan anak kita. Jadi, kalau misalnya ketahuan berat badan sesuai tinggi badannya kurang, itu bisa diatasi di pasca 1 harusnya. Tapi kalau stunting itu sudah harus dirujuk ke tingkat yang lanjut yang ada dokter anaknya seperti itu. Jadi penting sekali untuk memonitor tersebut. Kalau misalnya moms tidak sempat ke posyandu atau apa, sekarang banyak program atau aplikasi, misalnya Primaku, di sana bisa moms mengupload tinggi badan dan berat badan anaknya. Jadi kalau misalnya kurang, segera dikonsulkan ke dokter anak masing-masing, seperti itu. Betul, betul sekali. Itu Ya, kalau di pramuka, terima aku tuh otomatis ya dokter ya. Saat kita ngeplot langsung dikasih tahu, oh gizi kurang atau pendek. Segera iya, konsultasinya. betul. Karena itu kita ketemu kita juga ya dokter Daya. Jadi kita bisa Ya, betul konsultasi banget. online di primaku biasanya seperti itu. Kan dokter. Ya, betul sekali dokter. Ya, oke. Oh, oke. Oh iya dokter, tadi kan kita ngomongin 1.000 hari pertama kehidupan dokter ya. Kira-kira nutrisi apa sih yang harus kita lengkapi untuk memenuhi masa emas tersebut, dok? Betul, itu juga salah satu yang sebenarnya kayaknya perlu sebuah kelas sendiri ya dokter ya untuk mempelajari bagaimana sih mempersiapkan MPASI awal dari seorang anak. Seperti itu kan ya dokter ya. Karena ternyata banyak yang walaupun sekarang sosial media tuh sudah sangat gencar ya, tapi ternyata sangat banyak beberapa ibu yang merasa kayak nih yang sering salah ya, Mom ya. Satu, harus bisa makan sayur dari kecil supaya nanti seneng sama Iya, sayur, itu betul kan. banget. Iya, dan kadang kan MPASI pertama misalnya pisang seperti dokter atau Oh, bubur putih. Itu iya. bener nggak, dok? Kira-kira? Itu yang kadang-kadang suka apa ya masih salah seperti itu. Terus yang kedua juga yang itu dok kayak kasih makan terus kasih minum, kasih makan kasih minum itu juga masih dilakuin banyak banget ketemu yang seperti itu. Terus kembali lagi ke feeding rules itu adalah nomor 1 ya Mams data MPASI yang pertama kali Mams harus lihat apa sebenarnya yang mau pelajari pertama sebelum nutrisi apa yang diberikan adalah feeding rules karena feeding rules itu benar-benar kayak harus menanamkan di dalam hati gitu Mam bahwa saya harus memberikan makanan dengan cara feeding atau di dalam feeding rules itu salah satunya ada yang dikatakan sebagai responsive feeding ya Dokter Dalia. Jadi kita yang menjadwalkan, Betul kita yang sekali. mempersiapkan, tapi
anak yang menentukan kapan dia sudah kenyang, kapan dia selesai seperti itu, dengan tetap memantau evaluasi dari tadi kita bicarain berat badan dan lain-lain ya dokter. Jadi nah sekarang Iya, kita kembali lagi ke sekali, Dok. ya. Jadi dari saat awal anak lahir nih ya dokter ya, kan kita kan pasti semua tahu bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi ya dokter ya. Dengan ASI minimal 6 bulan, kita sudah mencegah salah satu step dari stunting. Dengan kita memberikan ASI secara 6 bulan. Tapi yang sering salah adalah kasih aja ASInya terus-terusan, tapi ibunya makannya nggak benar. Ibunya makannya cuma kayak nasi sama sayur, atau Indomie kayak gitu. Jadi mau dikasih ASI 6 bulan, kalau produksi ASInya kualitasnya juga nggak bagus, ya buat apa kan dokter Buat gitu. Jadi kan betul. berat badan dan lain-lain harus dilihat. Kalau ternyata kualitas ASINya salah misalnya, atau enggak proses menyusuinya yang salah, misalnya perlekatannya kurang atau kurang lama gitu, itu juga sudah dibenerin saat usia 6 bulan ya Bun ya. Nah kadang-kadang ada beberapa bayi tuh yang dia ada yang kurang dari 6 bulan makannya, ada yang pas 6 bulan. Nanti itu mungkin kita bicarakan lagi kan ya dok, seperti itu. Jadi kalau nutrisi yang harus pada bayi itu ya, yang harus kita tahu itu semua, bisa usia anak sudah 6 bulan, dia untuk akhir dia benar-benar kehilangan si ASI tersebut. Contohnya paling adalah protein dan zat besi ya. Makanya di usia 6 bulan yang terjadi misalnya ngasih makannya cuma satu ini salah. Misalnya kita masuki usia 6 bulan di keperluan 6 sampai 9 bulan. Perlu sekitar kilokalori ya dari keseluruhan makanan yang harus diberikan. Dan peranan penting sekitar 60% seperti itu. Jadi kita harus mendapatkan 400 kilokalori, atau kita cc ini tuh sekitar 600 cc. Kalau itu 200 kilokalori. Nah, gimana nih caranya memberikan 200 kilokalori per hari ya dengan memberikan makanan pada kamu. Tapi itu buat si anaknya gitu, karena kita tahu sendiri lambung si anaknya tuh masih kecil, Mam. Jadi kita nggak bisa kayak ngasih makanan sesuka aja gitu. Nah, 200 kilokalori ini satu ya Mas ya, nutrisi. Yang diperlukan juga adalah karbohidrat, protein, lemak ya, sama serat. Jadi karbohidrat. Nah, untuk satu kali makan itu misalnya kita 50 gram. Kalau Mams zaman sekarang tuh udah pakai gram-gram gitu. Jadi kita udah canggih dibandingin kita dulu ya. Jadi kadang-kadang kalau ngobrol sama para mamanya udah tinggal nanya berapa gram nasinya kayak gitu. Jadi misalnya nih dikasih nasinya atau berasnya 50 gram. Per 50 gramnya. Kalau misalnya kita kurangi ya, karena itu terlalu banyak, misalnya kita kurangi 80 gitu, atau berapa, 90-an berarti ya, 90 kilokalori. Kan belum cukup sih seperti itu. Jadi kita perlu yang lain nih. Nah, sekarang kita ngasih protein hewani. Protein hewani itu besar banget kalorinya dan proteinnya juga sangat besar. Jadi misalnya, kalau misalnya kita mau proteinnya itu yang daging ayam. Misalnya daging ayamnya kalau pakai ukuran rumah tangga itu satu potong itu kita udah dapat 50 kalori. Udah gitu kalau hanya daging giling nih ya. Kalau daging giling itu sekitar 40 sampai 45 gram. Itu udah dapat 50 kalori. Kan masih kurang tuh itu tadi ya, 80 tambah 40 baru belum kitanya 80. Itu pakai masuk protein nabati. Misalnya protein nabatinya tahu nih. Nah, satu potong tahu tuh biasanya dia dapatnya sekitar 50 kalorian gitu. Mungkin 25-an kayak gitu. 25 kalori kita dapat tadi 90 tambah 40, 10 tambah 25 sekitar 150 ya. Dari ya.
Nah ini yang agak salah kadang-kadang, kasih sayurnya banyak kayak gitu kan, biar nanti anaknya suka sama sayur. Ternyata sayur itu ya Mams, bayam nih, ya, sayur bayam satu ikatnya itu cuman 25 kalori atau 100 gramnya cuma 25 kalori. Jadi kalau Bunda ngasih cuma 2 sendok makan, itu kalorinya cuma 7 kalori. Itu dikit banget. Jadi kalau misalnya cuma ditambahin 2 sendok gram itu nggak nyampe 200 kalori. Tapi kita harus nambah apa? Biasanya kita tambahin minyak, kita tambahin 1 sendok atau minyak canola seperti itu dapat kayak dapat dapatnya 200-an. Nah, sekarang yang harus kita cari tahu apa? Kebutuhan proteinnya. Karena ternyata kebutuhan pada anak yang normal itu 5 sampai 10 dari kebutuhan kalori ya. Jadi kalorinya sekitar 200 kilokalori, berarti kalau 5%-nya sekitar kayak berapa tuh? 10 graman. Nah, itu tuh dapetnya dari mana? Ya dari itu. Kalau dari beras, itu dapetnya 4 graman segitu. Kalau misalnya dari protein nabati, kita dapat agak lebih besar. Misalnya di gram sama 7 graman. Terus kalau dari si ininya apa namanya? Si sayurnya ternyata dengan 2 sendok bayam itu ya dokter Daya karena Mams kita cuma dapat 0,1 proteinnya. Cuma 0,1 loh Mams. Jadi mau ditambah sebanyak Dikit, apa ya? lagi kalau banyak banget kalorinya gitu. Jadi bisa malah si protein nabatinya yang dibanyakin. Makanya oleh karena itu sangat penting banget memberikan MPASI itu harus dan wajib ada protein hewani ditambah dengan protein nabati. Jadi yang dibuat sebagai menu 4 bintang dan lain-lain itu nggak sembarangan. Ternyata ada perhitungannya gitu. Nah, ternyata 200 kalori yang kita dapetin dari cara kita makan itu, kita buat itu, yang buat anak-anak itu tambah air buat ngalusinnya gitu kan. Jadi sebenarnya si anak itu udah punya air di dalam situ, di dalam makanan yang kita buat itu. Nah, anak ya. Dia itu awal makan cuma bisa kurang lebih 2 sampai 3 sendok makan atau mungkin paling banyak setengah dari mangkok gitu. Jadi gimana caranya ngasih kalori yang sebesar itu dalam porsi yang sekecil itu, seperti itu. Jadi itu yang harus mempertimbangkan dalam memberikan suatu nutrisi kepada MPASI anak-anaknya kayak gitu. Karena kalau misalnya kita agak lengah aja sedikit gitu, ternyata kalorinya kesedikitan, kita anggap udah bagus kok, udah bervariasi, udah ada protein hewani, nabati, udah ada serat, udah ada semuanya udah kita masukin, ternyata malah kurang ininya, gramnya kurang atau ukuran rumah tangganya. Kalau misalnya emang udah punya kayak timbangan gitu, boleh pakai ukuran rumah tangga. Itu gampang banget, tinggal di download aja di Google ukuran rumah tangganya. Untuk tahu berapa kalori sih sebenarnya diperlukan untuk tahapan di anak sehat ID ya, Dokter Dayu ya, itu kita ajarin tuh umur 6 sampai 9 bulan harus berapa kalorinya, 9 sampai 12 bulan berapa kalorinya kayak gitu. Jadi nutrisinya itu harus bervariasi dan ukurannya juga harus tepat. Kalau misalnya nih ternyata sulit untuk membuat seperti itu, sebenarnya enggak salah kok ya Dokter Dayu ya untuk kita misalnya pakai makanan fortifikasi gitu kan dokter. Itu yang kadang-kadang para moms tuh suka ketakutan. Iya, betul. Makanan fortifikasi dibilangnya itu makanan pabrik, terus ada pengawetnya kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang keuntungan dan kerugian kalau kita memberikan makanan fortifikasi, Dokter Dayu? Gimana menurut Dokter Dayu? Iya, jadi menurut saya kalau makanan homemade atau makanan fortifikasi sama bisa diberikan, tapi keunggulan makanan masing-masing punya keunggulan tersendiri ya dokter. Jadi makanan homemade itu kan memang dia lebih bervariasi ya, lebih berasa. Tapi makanan terfortifikasi ini besaran dari kalori, makronutrien dan mikronutriennya sudah sesuai dengan usianya. Pokoknya kandungannya itu sudah mencukupi seperti itu, sudah pas takarannya. Jadi moms yang takut memberikan makanan terfortifikasi jangan takut, itu bisa diberikan. Jadi memang sudah ditakar sesuai dengan kebutuhan dari
bayi tersebut sesuai usia seperti itu, Dokter Laksmi. Betul, karena makanan fortifikasi ini kayak yang kita ceritain tadi ya, Moms, bahwa saat seorang anak memerlukan makanan MPASI itu banyak banget kalori yang harus diberikan. Bukan banyak sih, memang sesuai sebenarnya sama apa yang dia perlukan, cuman variasinya itu yang harus Mom dapat banget gitu. Jadi jangan Ya, sampai kita betul merasa sekali. Mm. ternyata kurang kayak gitu. Nah, itulah Mm-mm. kelebihannya dari makanan fortifikasi. Jadi kalau makanan fortifikasi itu sebenarnya kalau dibilang ada pengawetnya Mm-mm. itu tuh udah BPOM, Mams. Jadi itu bukan ada pengawetnya, Mm-mm. dia itu sudah aman gitu ya. Dan itu sangat membantu untuk mengarrange sebuah menu yang volumenya kecil tapi kalorinya tinggi buat para anak-anak kita. Seperti itu. Karena itu yang saya Mm-mm. ceritain tadi baru usia 6 bulan ya. Itu dari yang kita ceritain. Itu sekitar dia nanti usianya 9 sampai 12 bulan kalorinya naik lagi. Jadi seperti kayak 350 kilokalori per Mm-mm. harinya. Makin gede lagi makin naik lagi. 500-an, 550 mungkin kalorinya. Jadi kalau misalnya Iya, di betul. udah dipegang, dia makannya udah bener, jadwal makannya Mm-mm. sudah bagus, nutrisinya bagus, pasti stuntingnya bisa terlewati, kan ya dokter? Kayak gitu. Ya, betul sekali. Jadi penting banget untuk menentukan dari jenis dan jumlah makanan serta feeding rule seperti itu. Jadi supaya nanti berat badan dan tinggi badannya terjaga, tidak terjadi gagal tumbuh. Seperti itu ya, Dokter Laksmi. Betul, Oke, betul sekali. mungkin ini mungkin ada pertanyaan dokter yang masuk ke DM IG Anakku Sehat ID ya, Dok. Mhm. Oke, mungkin coba saya bacakan dokter ya. Eh, ini dari Mams Yeni dari Bali. Dokter bisa jelaskan nggak kapan kita harus naik tekstur saat MPASI? Seperti itu pertanyaannya dokter. Oke, Ya, itu mungkin juga kalau kayaknya, tekstur, mm, ya, silakan dokter Ayu. Kalau tekstur tuh emang uh, kadang-kadang gimana ya, susah-susah gampang ya, karena anaknya tuh kayak di ya seninya betul gitu, sekali. Dokter Ayu, untuk naikin tekstur ya. Mm-mm, Apalagi dia kayak apa namanya, mulai merasa mm-mm, teksturnya gak enak, dia minta diganti. Tapi kalau dia lagi tumbuh gigi, dia mau teksturnya lebih rendah, kayak gitu kan ya, dokter Dayu ya. mm-mm. Tapi Iya. sebenarnya tekstur dari makanan itu sangat penting untuk stimulasi. Stimulasinya banyak banget, nggak stimulasi dari bicara aja, tapi stimulasi tentang Mm-mm, stimulasi dari artikulasi dia nanti. Karena kan kalau saat dia mengunyah mm-mm, kan dokter Dayu itu ada kayak otot-otot yang bekerja juga, kayak misalnya dia meniup, kayak gitu, dia menyedot mm-mm, sesuatu, itu dia akan mempengaruhi saat dia mengatakan beberapa kata-kata verbal seperti itu. Jadi mm-mm, kalau masalah tekstur nih, Mem ya, kalau misalnya dia usianya masih 6-9 bulan, itu masih lembek memang, dia masih kayak bubur ya. Jadi kalau misalnya mm-mm. kita mau membuat tekstur yang bagus pada saat awal MPASI, kalau misalnya disendokin tuh ya Mams ya, sendoknya itu si cairannya nggak cepet jatuh, kayak kental gitu. Jadi dia kayak nempel dulu di si Mm-mm. sendoknya. Itu yang paling tepat biasanya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia terlalu encer, itu berarti dia akan mendekati ASI kayak gitu. Jadi itu yang harus agak diperhatikan, jangan terlalu banyak airnya karena nanti kayak kita tahu si lambungnya kan kecil tuh ya Mams ya. Jadi kalau misalnya Mm-mm. terlalu banyak kandungan airnya, kalorinya nggak dapet nanti. Kayak gitu. Nah, usia 9 sampai 12 bulan itu biasanya naik kena nasi tim, ya. 6 sampai 8 dia naik nasi tim, di atas 12 bulan Nah, dia makanan keluarga tuh Mams kayak gitu. Jadi keluarga ya. kita harus Mm-mm. segera buat dia naik. Pertama adalah mengurangi ini apa namanya, kemampuan dia untuk mengunyah, karena itu juga belajar dengan Mm-mm. mengunyah. Kalau misalnya dia kelamaan nih naik teksturnya, itu kadang-kadang anaknya suka ngemut ya, dokter ya, karena diresep gitu, diisep aja sari-sari makanannya gitu. Karena dia Ya, teksturnya ya ini juga betul sekali. Dok. Ini juga menjawab pertanyaan Moms Saadi Ari tentang bagaimana ya, cara mengatasi anak yang suka menguut makanan.
Betul, betul sekali. Jadi itu pertama sih ya, sebelum dia Mm-mm. memasuki fase mengemut ya, jangan lupa selalu kita ingatkan bahwa feeding rules ya Mam saya. Jadi kalau misalnya anak ngemut makanan tuh biasanya pertama-tama dia makannya itu adalah dengan distraksi. Jadi dia makan, terus dia sambil nonton HP atau dia sambil main, jadi dia fokusnya tuh nggak ke makanannya. Tapi kalau misalnya dia makan sambil memang dia ini apa fokus sama makanannya, dia akan konsentrasi sama si makanannya, dia nggak akan yang makan cepet tapi sambil nonton. Memang kelihatannya kalau sambil nonton makannya cepet ya, tapi sebenarnya itu hanya bertahan beberapa Mm-mm. bulan. Setelah itu saat dia bosan dia tidak akan mau seperti itu lagi, dia akan ngemut, itu salah satunya misalnya dengan distraksi. Kedua, dia telat naik tekstur, biasanya itu penyebab-penyebabnya. Untuk anak yang belum mengemut, lebih baik hindari hal-hal itu. Jadi feeding rules, naik teksturnya cepat, terus makanannya juga yang mungkin bervariasi ya, jangan itu-itu aja. Tapi kalau bagaimana anaknya udah suka ngemut nih, udah suka ngemut makanan gitu. Mm-mm. Pertama pasti kan kita coba dulu nih dengan cara-cara sebelumnya, apa teksturnya yang salah, apa mungkin teksturnya kelamaan di lembut kayak gitu ya, atau enggak misalnya dia memang nggak konsen sama makanannya. Awal-awalnya kalau kita ilangin tuh HP-nya biasanya dia tantrum tuh mams, dia marah biasanya gitu. Tapi kalau itu tidak berhasil dan berat badannya terus-terusan tidak naik, itu udah saatnya kita ke dokter anak dan mungkin akan dikonsulkan untuk ke rehabilitasi medik, karena itu perlu ada latihan dari oromotornya, harus dicek oromotornya ada yang salah nggak, terlambat nggak gitu, karena yang namanya ngemut makanan itu nggak boleh lama-lama, itu yang diresep cuman si airnya doang ya dokter Dayu ya, si nutrisinya ya lama-lama dia lepeh gitu, si daging-dagingnya nggak dia makan kayak gitu. Jadi pertama Iya, pasti betul banget. atasi cara-cara Mm. sederhana dulu. Kalau misalnya memang tidak berhasil, evaluasi 2 minggu biasanya yang paling lama. Kalau emang nggak oke, ke dokter anak, Mm-mm. biasanya dokter anaknya suka bilang tuh, kita coba konsulin ke rehabilitasi medik dulu ya, moms kayak gitu. Mungkin ini harus Mm. perlu stimulasi dari oromotor misalnya kayak gitu. Mungkin itu kali ya dokter Dayu ya untuk tekstur ya. Itu Oke, nah, jadi tetap intinya feeding rules, dokter ya, feeding rules, feeding rules, dan feeding rules. betul feeding rules itu nomor satu Mm-mm. banget ya. Nomor Jadi satu, ya. gampang, tapi kalau udah dilakuin itu gini Bun, misalnya mamanya kayak kita bersakit-sakit Mm-mm. dahulu tuh ya, kita susah-susah dahulu, nanti setelah itu anaknya tuh pasti lapar jam segitu, makannya cepet, dia menikmati makanannya, itu yang Mm-mm. paling penting kayak gitu. Nah, ini ada juga nih pertanyaan nih, Dr. Dayu dari Mam Rara dari Bogor ya. Dokter kalau sudah mulai makan, nggak disebutin nih umurnya berapa ya, berapa cc sih anak kita boleh minum susu? Nah gitu dokter. Nah, berapa cc itu, Dok, kalau misalnya sudah boleh makan Iya, jadi minum kalau susu? cc-nya Heeh. saya bilang tadi ya, jadi misalnya dia usianya 6 bulan ya, 6 bulan kan itu dia udah mulai Mm-mm. perlu kalau sekitar 200 kilokalori dengan tambahan dari ASI atau susu formula 400 ya, 400 kilokalori artinya adalah sekitar 600 cc. Mm-mm. Tapi hati-hati dengan Mm-mm. pemilihan susu. Misalnya 600 cc itu adalah buat ASI ya. ASI yang kalorinya itu adalah 1 Mm-mm. cc-nya 7 kayak gitu ya. Atau susu standar formula biasa, dia akan dapatnya sekitar Iya. 600 cc kayak gitu. Tapi kalau misalnya usianya udah mulai besar, itu dia akan berkurang. Contohnya dia udah usianya di atas 12 bulan ya. 12 bulan berarti dia Mm-mm. kalorinya lebih kecil lagi, dapatnya itu sekitar dirinya cuma 500 cc. Nah, ini adalah salah satu faktor juga yang nyebabin Mm-mm. anaknya kebanyakan susu, akhirnya nggak mau makan ya, Dokter Dayu ya. Kayak gitu. Jadi Ya, kalau betul misalnya banget. Mm-mm. mau ngasih susu adalah cc-nya harus tepat ya, jangan kebanyakan, jangan Mm. kekurangan, tapi juga pemberiannya juga diatur. Misalnya kayak misalnya nih dapatnya 600 cc misalnya ya. Berarti kan 4 Mm-mm. kali 150 ya ngasihnya. Jam-jamnya jangan 1 jam 10 makan, kayak gitu. Atau boleh dia misalnya dikasihnya sebagai snack, susunya Mm-mm. kan, dokter kan gitu. Nah kalau misalnya Ya. dia mau dikasih 3 kali, berarti gimana? 3 kali 200, kayak gitu. Bukan yang dibuat misalnya jadi sekali, berapa tuh? 6 kali 100, enggak kayak gitu ya Mam ya. Jadi Mm-mm. ngasihnya pelan-pelan gitu. Kalaupun mau ngasih 6 kali 100 cc, berarti itu jamnya benar-benar harus diatur. Apakah dia harus sudah nyelesain dulu semua PR dia dari pagi sampai malam dia makan, baru susunya Ya. setelah itu Mm-mm. kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi kalau hitungan kasarnya nih ya Mam ya,
Jadi kalau misalnya dia masih 6 bulanan, dia masih perlu 600 ya, 600 cc dari ASI atau susu formula standar ya Mam ya. Kalau dia susu formula yang tinggi kalori, misalnya salah satu merek yang sering disebut-sebut lah ya, yang tinggi kalori, itu dia jadi lebih kecil cc-nya. Jadi cuma 400 cc kayak gitu. Terus dia begitu kayak 9 sampai 12 bulan masih bisa 600 cc, tapi di atas 12 bulan dia akan berkurang ke 500 cc kurang lebih kayak gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan cc-nya dan waktu pemberiannya. Seperti itu. Jadi tetap harus diperhatikan ya dokter ya. Jadi semakin besar umur anak, jadi susunya semakin sedikit dan kalori tersebut didapatkan dari makanan pendamping ASI-nya seperti itu dokter ya kira-kira. Dan tetap jadwalnya itu harus diatur, misalnya jadwalnya anak 10 bulan misalnya ya. Ini menjawab juga nih pertanyaan dari Mams Reva di Denpasar. Jadi bagaimana jadwal anak umur 10 bulan. Jadi tetap 10 bulan itu kan terdiri dari 3 makanan utama, 2 kali makanan selingan, serta ASI diteruskan dok ya. Jadi bisa diatur dari jam 6 pagi, misalnya jam 6 pagi ASI-nya, seperti itu jam 8 makan pagi, kemudian 2 jamnya lagi kita atur snack atau makanan selingan, 2 jamnya lagi sekitar jam 12 makan siang, misalnya jam 14-nya ASI, kemudian jam 16-nya makanan selingan, 18 makan malam, dan sisanya tiap 2 jam atau 3 jam bisa kita berikan ASI. Terus kita seperti itu jadwal yang bisa kita berikan. Tapi memang nggak saklek-saklek sekali dok ya. Harus jam sekian, ternyata dia masih tidur. Kalau misalnya seperti itu kan tetap kita bisa berikan saat dia bangun ya, dok ya. Jadi kita nggak saklek sekali, tiap 2 jam kita bangunkan, yang ada malah anaknya tantrum atau rewel. Ya, seperti itu. Tapi memang itu harus disesuaikan sama jamnya si anak. Tapi ya Moms nggak salah kok, misalnya dia baru bangun tidur nih. Kalau kadang-kadang kan kalau dengan lagu ya bangun tidur terus mandi ya Mam ya. Tapi pada anak kecil nggak berlaku Mam. Bisa jadi dia habis bangun tidur Mam dulu baru mandi kayak gitu. Jadi lihat-lihatin aja pelan-pelan. Dan satu juga hal yang membuat GTM itu bisa ringan adalah Mom itu tidak boleh terlalu sering ngelap ya, Dr. Dawi ya. Jadi kayak habis makan dilap kayak gitu. Jadi kalau mau makannya udah selesai baru adiknya dilap itunya mulutnya kayak gitu. Kadang itu mengganggu ya, melap itu dia merasa saya salah nih gitu. Karena mamahnya kok ngelap terus kayak gini, saya salah. Lebih baik kita memberikan bahwa makanan itu adalah belajar seperti itu kan ya Dr. Dawi ya. Jadi hati-hati juga betul sekali. harus bersih gitu, enggak ya Mam ya? Itu kurang lebih. Jangan takut kotor ya Mams ya. Jadi jangan takut misalnya anak-anaknya memegang-megang makanan sampai belepotan, jangan takut seperti itu. Jadi proses makan itu adalah proses belajar anak biar dia menikmati makanannya sehingga dia enjoy. Ya. Oh iya dokter, ini ada pertanyaan dokter dari Linda Beli. Mams Linda Bell, malam dok, saya mau tanya nih, anak teman saya usianya 1,5 bulan, dia susah makan dan susu juga beberapa hari ini nggak mau dilepeh, itu karena apa ya dok, dan vitamin apa yang harus diberikan, seperti itu dokter Laksmi. Oke, Linda Bell ini mungkin temennya harus follow kita ya dokter ya. Anak usia 1,5 bulan susah makan. Jadi ini tuh biasanya harus dicari tahu dulu, Mams, apa sih penyebabnya gitu kan? Penyebabnya itu apa? Misalnya dia sakit, batuk pilek, kan mungkin aja dia ngerasa hidungnya mampet, terus dia nggak mau makan, kayak gitu. Itu yang harus dicari tahu pertama ya. Terus apakah giginya sakit misalnya gitu. Jadi dia ngelepeh makanannya, atau yang paling sering sekarang ini nih adalah flu Singapura. Flu Singapura itu sering banget nyebabin sakit pada tenggorokan sehingga dia melepeh makanannya. Itu yang pertama. Cari tahu apa yang terjadi, tiba-tiba anaknya nggak mau makan. Apalagi kalau ada riwayat sebelumnya makannya gampang, kok tiba-tiba 1,5 bulan makannya nggak mau. Apalagi susu itu kan kayak apa ya,
temennya anak-anak banget. Kalau misalnya udah sama susu, itu dia udah kayak setia banget gitu. Susunya maunya merek itu aja. Sampai dia nggak mau susu nih, ada apa? Apalagi udah beberapa hari ini gitu kan. Berarti sebelumnya mungkin enggak kali ya dokter Daya gitu ya. Dilepeh. Nah, kalau misalnya ternyata nggak ada hal-hal yang salah dari si anak, maksudnya dia tidak sakit kayak gitu. Nah, sekarang plot dulu berat badannya kayak gimana? Misalnya berat badannya ternyata kurang, tinggi badannya ternyata kurang, misalnya gitu. 1,5 bulan, masih ada waktu sekitar 6 bulan lagi untuk mengejar ketertinggalan sebelum usia dia 2 tahun, misalnya gitu ya. Ini harus segera ke dokter anak untuk dicari tahu ini dia ada masalah nggak, misalnya gitu ya. Kadang-kadang dokter anak tuh suka screening, Mom ya. Jadi dia suka kayak memberikan beberapa kayak pemeriksaan yang dilakukan. Contohnya pemeriksaan darah, pemeriksaan urin kan ya dokter Dai ya. Dan juga karena kita di Indonesia biasanya paling banyak itu adalah kasus TBC seperti itu. Jadi itu pasti di screening. Kalau itu udah aman semuanya nggak ada masalah, berarti kan yang salah adalah ini ya apa, si anaknya ini ada yang salah dengan cara makannya. Ini tuh pertama lihat cara refleks ngunyahnya. Kalau cara ngunyahnya oke, bagus, berarti kan nggak ada perlu muncul ke orang motor kayak gitu ya. Jadi berikutnya adalah kembali lagi ke feeding rules. Itu jawaban paling tepat itu adalah feeding rules gitu, dengan waktu yang terjadwal, terus apa namanya, nutrisi yang bagus, dan juga tidak boleh diberikan misalnya 1 jam sebelum makan dan ini susu ya, itu nggak boleh Mom ya. Jadi harus seperti itu. Nah pertanyaan harus adalah dijadwal. betul dijadwal. Vitamin apa yang harus diberikan? Ini juga sering salah kaprah nih, kalau anak kamu makan minta vitamin dong dokter. Iya, Kasih betul banget. Iya, soalnya banyak moms-moms yang bertanya, Dok, anak saya nggak mau makan, vitamin apa ya kira-kira yang bisa meningkatkan nafsu makan seperti itu? Iya, sebenarnya ada sih memang ya, di dalam vitamin tuh ada penambah nafsu makan kok, tapi dia nggak akan bisa bekerja kalau kita nggak melakukan feeding rules dan responsive feeding. Itu jawaban yang pertama. Jadi misalnya anaknya gizi kurang nih, pasti makronutriennya udah kurang. Otomatis mikronutriennya pasti kurang kan dokter Dayu ya, kalau misalnya anaknya gizi kurang. Itu pasti dikasih vitamin, perlu dikasih vitamin biar dia ngejar mikronutriennya. Karena tanpa kita sadari mikronutrien kayak vitamin A, B, C, terus zinc, selenium, Fe, kayak gitu-gitu tuh ternyata mempengaruhi nih dalam tumbuh kembang anak ya. Salah satunya juga nafsu makan kayak gitu. Jadi itu pasti diberikan vitaminnya. Kalau untuk mereknya mungkin kita nggak bisa ngasih tahu di sini ada tidak ya, karena itu kita nggak boleh ngasih tahu merek. Iya, betul banget. Jadi mungkin nanti kok vitamin yang diberikan di pasaran tuh bagus-bagus, tapi yang Mom harus ingat tuh ada yang dikasih adalah multivitamin, bukan misalnya gini contohnya ekstrak ini tumbuhan ini, bukan yang kayak gitu vitamin yang dicari ya Mom ya, tapi vitamin yang ada vitamin A, B, lanjut semuanya zinc, selenium, vitamin D dan lain-lain. Karena yang kita perlukan adalah mikronutrien dan makronutrien itu lengkap kayak gitu. Jadi mau digimanapun, kalau nggak ada masalah nih anaknya ya, mau dikasih berapa botol pun vitamin, kalau nggak dilakukan feeding rules dan responsive feeding, nggak bisa Mom. Harus diulangi lagi walaupun dengan tantrum. Harus tetap disertai dengan pemberian makanan yang benar dengan feeding rules dokter ya, seperti itu. Oh betul. Jadi harus telaten kalau kata orang tua dulu ya. Momennya telaten, karena pada anak itu harus diulang-ulang dan konsisten. Jangan diulang-ulang tapi waktunya berubah-berubah gitu. Jadi dia ngerasa nggak usah lah, gitu. Gitu. Oh iya Dok. Oke, ini ada satu lagi dokter yang DM di Anakku Sehat ID. Tak terasa dokter sudah hampir jam 8, lagi satu Dok. Saya bacakan ya. Siang Dok, aku mau tanya, ini dari Mams Kiara. Baby saya umur 1,5 tahun Dok, sudah sebulan anak saya nolak dikasih susu. Sudah beberapa macam susu saya kasih nolak. Terakhir saya kasih susu merek rasa coklat, dia mau, tapi cuma beberapa hari aja udah mual-mual. Maunya diberhentiin susu, tapi BAB-nya susah dan keras. Dan tiap BAB menangis. Kemudian padahal di rumah tiap hari sudah saya berikan sayur dan buah. Kira-kira bagaimana solusinya ya dokter? Terima kasih. Ini sebenarnya mirip ya sama pertanyaan yang tadi ya dokter Dewi ya, masalah susu. Susu ya.
setengah tahun lagi sama ya, sebulan ini Mm-mm. nolak dikasih susu kayak Nolak gitu. susu. Mm-mm. Ini kayak Betul kita bisa sekali. ulangi lagi Jadi jawaban tetap yang tadi ya dokter ya. Jadi pertama atasi dulu ada apa kan ya Mam ya. Ada apanya tetap tuh harus sebenarnya dicari tahu dulu ya. nggak cuma penyakit aja sih Mom, ada kayak beberapa ini ya pasien saya itu dia tuh ternyata Mm-mm. mogok makan karena pengasuhnya berhenti kayak gitu. Itu juga termasuk penyebab loh Mom. Kayak gitu. Jadi bukan hanya penyebab tuh berupa penyakit aja gitu. Kadang-kadang dia tuh psikologi juga bisa masuk. Mm-mm. Misalnya Bisa. baru pindah rumah itu juga bisa. Jadi dicari tahu dulu kenapa tiba-tiba nggak mau minum Mm-mm. susu kayak gitu. Nah, kalau dari pertanyaan tadi, Dokter Dayi sepertinya kayaknya adanya Mm-mm. ada dua masalah yang terjadi. Satu, nggak mau minum susu. Mm-mm. Satu, konstipasi gitu kan ya dokter. Betul, iya, betul sekali. Dan kayaknya dari mom ini dia beranggapan kalau kita diberhentiin susunya, BAB-nya jadi keras gitu ya, Mam? Ya kan kalau dari pertanyaannya ya, dokter ya? Mm-mm. Iya, Iya, betul. jadi Mau diberhentiin susu, dia BAB-nya susah, Dok, seperti itu. Padahal sudah sering dikasih sayur dan buah. nah, jadi itu sesuatu yang kayaknya kayak berbeda sih, masalah yang berbeda. Jadi pertama adalah atasi dulu nih yang tadi tuh, kenapa nggak mau minum susu, terus apa ada ganti susu atau kenapa ada masalah nggak? Apalagi usianya udah 1,5 tahun ya dokter, berarti kan susu itu sebenarnya cuma sebagai pelengkap, bukan sebagai makanan utama. Harusnya Makanan utama. Mm-mm. makannya udah bagus nih karena nggak dikasih tahu nih berat badannya berapa ya. Jadi mungkin aja anaknya sudah Iya. kenyang kan ya dokter, sudah kenyang dengan makanannya mungkin udah bagus, dia udah kenyang akhirnya dia nggak mau Mm-mm. minum susu. Jadi susunya cukup secukupnya aja yang kata kita bilang tadi kalau di 23 bulan itu sekitar 500 cc Mm-mm. kayak gitu. Cukup secukupnya aja susunya. Terus dia nggak mau rasa coklat, dia nggak mau karena udah mual-mual, apa dia nggak suka rasanya itu kan juga harus dievaluasi ya. Ya, Mau bisa jadi, iya. anak adalah mom sendiri. Jadi mom mau dicari tahu kenapa. Apakah gara-gara diganti si F, susu F, dan diganti rasa kayak gitu. Nah, untuk konstipasinya harusnya nggak ada masalah sama pemberian susu ya. Malah kadang-kadang kalau anak alergi Mm-mm. dikasih susu jadi konstipasi gitu ya dokter ya. Jadi ini mungkin masalahnya bukan Mm-mm. diberikan susunya jadi konstipasi. Apakah dia sudah usia untuk memulai toilet training mungkin. Dia sudah ada sesuatu yang dia takutkan di ini apa namanya di toilet seperti itu. Sedangkan konstipasi Mm-mm. sendiri kita juga harus lihat lagi nih apa yang terjadi sama anaknya. Misalnya satu anaknya ada keterlambatan nggak waktu BAB pertama kali, tumbuh kembangnya bagus nggak, konstipasinya udah sering terjadi nggak atau apa ini organik Mm-mm. atau memang fungsinya yang salah gitu. Kalau fungsinya yang salah itu balik lagi. Misalnya nomor satu pasti pemberian serat ya dokter ya, serat dan cairan gitu. Dan toilet Mm-mm. training nggak berhasil, Betul. ya harus ada bantuan pasti, apalagi kalau BAB-nya udah 4 hari nggak dikeluarin, itu kan harus dikeluarkan dengan bantuan obat biasanya kan dokter. Jadi Mm-mm. itu udah Ya, saatnya jadi mungkin Bunda ke dokter anak ya, dokter ya. ya perlu Tergantung diperiksakan ya, perlu hmm, dievaluasi apakah ada kelainan di sana dan memerlukan obat-obatan. Jadi tetap harus diperiksakan ya, Moms Kiara. Bunda di Seperti mana mau itu. Kiara apa di Sinar aja ketemunya dokter Dayu, atau misalnya di daerah Kabupaten Bogor Bogor, saya ketemunya Dokter Laksmi ya. kakak Oke. yang lain gitu. Jadi mungkin Oke. sebelum mau panik, coba cari tahu dulu dan mencari bantuan. Jangan dikekep masalahnya ya dokter ya. Jangan dibiarkan. Jadi tetap harus diperiksakan biar tahu masalahnya di mana sih. Apakah memang ada masalah di bagian mulut atau di mana, serta dievaluasi untuk konstipasinya itu sendiri. Gitu ya dokter ya. Dan tak Tuh. terasa waktunya sudah pukul 20.09 Ya, dokter. udah Saking asiknya kita ngobrolin nggak JTM selesai-selesai ya. dan Kalau udah stunting. Iya, betul sekali. Dan terima kasih juga atas kehadiran dari moms-moms semua yang sudah join di sini. Mungkin ada kesimpulannya, Dok. Kira-kira apa sih yang kita perlu perhatikan dalam atasi GTM-nya ini? Seperti itu. Iya, jadi ini ada moms-moms yang baru join ya. Mungkin nanti kalau misalnya ketinggalan bisa dilihat ulang nanti di YouTube kita ya, Dokter Dawia, Di karena YouTube ada kita. beberapa yang baru Iya. join. Jadi kalau Mm-mm. kesimpulannya, Mom, untuk GTM itu
terjadi ya hampir pada semua anak. Ada sih beberapa moms yang mungkin beruntung tidak merasakan GTM karena gitu ya dokter ya. Gitu. Jadi Iya. untuk GTM pertama itu harus waras ya dokter. Si ibunya nih harus waras dan mencari ini banyak Jangan membaca panik. pada sumber-sumber yang terpercaya ya dokternya. Contohnya Anakku Sehat ID kan dokter gitu. Jadi dari yang Iya. terpercaya Imam tahu bahwa GTM itu harus dilakukan belum pada saat dia muncul GTM-nya. Sebelum GTM-nya muncul pun tuh sebenarnya Imam sudah harus persiapan untuk melakukan yang namanya feeding rules dan responsive feeding. Jadi kalau mau tahu apa lebih lengkapnya feeding rules dan responsive feeding ini, nanti bisa dilihat juga di IG kita atau dilihat dari siaran ulangnya. Jadi intinya makanan yang harus terjadwal, tidak ada distraksi, dan lain-lain. Kelihatannya sulit, tapi mau coba lakuin nanti setelah sekitar 1 sampai 2 bulan ketahuan itu benar-benar dia akan lebih disiplin sama masalah makannya gitu. Nah, pada saat melakukan feeding rules dan pemulaian MPASI dan juga GTM yang harus kita ingat adalah evaluasi dari berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala moms itu nggak boleh lupa. Kalau itu misalnya sampai ada yang jatuh ya ke posisi yang lebih rendah atau sebelumnya garisnya bagus tiba-tiba turun kayak gitu kan, itu harus cari bantuan. Jangan yang penting anaknya aktif gitu kan ya dokter Dayu sering banget tuh kayak gitu padahal berat badannya nggak Ya, naik. Jadi itu harus betul segera mencari sekali. bantuan ke dokter anak atau dokter-dokter yang memang mau percayai seperti itu dan hati-hati dengan adanya stunting. Jangan sampai kita keteteran dengan yang namanya anak pendek dan gemuk. Pada awalnya kelihatannya lucu, tapi lama-lama itu nggak lucu lagi, Mams, kayak gitu ya. Jadi mungkin itu kesimpulannya ya, Mams ya. Nanti ikuti terus Anakku Sehat ID karena untuk beberapa lama ini kita akan lebih banyak membicarakan nutrisi pada anak. Karena sekalian mendukung dengan program dari Kemenkes ya, Dokter Dayu ya, tentang masalah stunting dan nutrisi Betul, pada ya. anak. Termasuk gizi kurang, termasuk wasting, gizi buruk ya dokter ya juga. Buruk. Double burden, apa dokter? Obesitas ya dokter. Obesitas, iya. Oh. Karena ternyata selain anaknya gizi kurang, itu kayak sebuah apa ya? Sebuah timbangan ternyata di sisi lain obesitas mulai meningkat sekarang ini gitu. Jadi tetap ikuti kita ya dokter. Mungkin dokter Dewi ada tambahan nggak nih dokter untuk para moms? Ya, jadi tetap intinya gerakan tutup mulut pada anak itu harus dievaluasi apakah ada masalah pada anak, terus dicari tahu dan kemudian kita bisa mengatasinya dengan yang pertama jangan panik dan terapkan feeding rules yang terdiri dari jadwal, lingkungan dan prosedur serta variasi makanan tersebut. Tapi harus tetap dievaluasi berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala. Jadi tetap evaluasi bisa melalui buku KIA atau aplikasi yang ada sekarang misalnya Primaku. Kalau berat badannya tidak naik atau naik tapi tidak sesuai kurvanya, segera dibawa ke dokter anak. Segera Betul. mencari bantuan ke fasilitas kesehatan. Seperti itu dokter. Betul. Mungkin kita akhiri kali ya dokter. Kita malah udah lewat ya 13 menit karena Iya. saking banyaknya masalah yang bisa Takutnya terjadi dari GTM ini ya dokter. GTM ini. Betul banget dok. Oke. Mungkin nanti kalau Ya. ada pertanyaan yang bisa kita jawab, mungkin bisa mengirim DM ke Anakku Sehat ID. Tapi jangan lupa mas, lebih baik di follow dulu Anakku Sehat ID-nya. Jadi sebelum bertanya mungkin jawabannya udah ada di konten kita. Seperti Ya, itu. betul Jadi banget. Ingat follow Anakku Sehat ID dan jangan lupa ikutin kita terus karena kita akan memberikan informasi seputar kesehatan anak kepada mom semua. Dan jangan lupa siaran ulangnya bisa ditonton nanti di YouTube Anakku Sehat. Oke, betul betul linknya sekali. ada di bio kita. Ya, terima kasih ya Oke, pada para mas dan semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih Dokter Dayu. Mungkin nanti kita punya kesempatan lagi terima untuk kasih dokter. bersama ya Dokter Dayu untuk membicarakan hal-hal lain yang Iya, malam. Iya. Selamat malam. oke. Saya akhiri ya live-nya. Selamat malam. Ya, thank you, Dadah. Mams. Thank you, Dr. Laksmi. Dah.